Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alberto Satrio Nugroho dengan NPM 2578202. Di sini saya memiliki tugas membuat sebuah logaritma dan codingan menggunakan Python. Di sini soalnya tentang bus kampus otomatis. Bus kampus Polinla menugaskan Anda untuk mengembangkan sebuah sistem pintar yang meriksa jumlah penumpang dan bahan bakar sebelum berangkat. Buatlah program yang memenuhi kondisi seperti pada tabel berikut. Pada tabel di sini kita dapat melihat ada kondisi penumpang, bahan bakar, sama keputusan. Jika dia kurang dari 5, bahan bakarnya kurang dari 20, maka keputusannya akan tunggu penumpang. Jika dia keputusannya lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20, keputusannya akan bersihkan isi bahan bakar terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan langsung saja membuat logaritmanya. Pertama kita membutuhkan declare untuk masukkan input kondisi penumpang. Lalu yang kedua ada bahan bakar. Lalu keputusan. Setelah itu saya akan mengeluarkan output. Di sini saya akan menuliskan outputnya dengan memberikan judul itu bus kampus otomatis. Baru saya akan memberikan assign, membersihkan tentang keputusan, sessionnya 0, descriptionnya. Lalu karena di sini berbasisnya looping, saya akan menggunakan looping while. Keputusan sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini saya akan mulai masukkan yang saya declare tadi. Yang pertama outputan kepada interface kepada user nanti untuk masukkan kondisi penumpang. Lalu kita dapat memberikan inputannya kondisi penumpang. Lalu kita dapat memberikan output yang kedua berupa masukan bahan bakarnya. Setelah itu kita berikan input kembali dengan input bahan bakar. Setelah itu kita dapat berikan if sebagai opsi true or false. Kondisi yang dapat kita tadi, kondisi yang pertama, kondisi penumpang jika dia kurang dari 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20, dia akan memberikan outputan kepada user yaitu tunggu penumpang. Dapat kita lihat di tabel yang pertama. Lalu pada
false-nya, kita dapat memberikan if kembali untuk memasukkan yang pada tabel kolom kedua. Kita masukkan kondisi penumpang jika dia lebih dari 5, saya lebih dari sama dengan 5, dan bahan bakarnya itu kurang dari 20, maka dia akan memberikan sebuah outputan untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Isi bakar dahulu. Lalu kita akan memberikan if yang ketiga. Di sini kita akan masukkan kondisi penumpang jika dia lebih sama dengan 5 dan lebih sama dengan 20 bahan bakarnya. Maka dia akan memberikan inputan untuk kita isi bahan bakar terlebih dahulu. Jika dia false atau datanya tidak tepat, dia akan mengeluarkan sebuah outputan data tidak valid. Lalu yang terakhir, karena di sini tertera untuk selain dapat memutuskan tindakan, programnya harus terus memantau beberapa kali. Jadi saya akan memasukkan sebuah outputan di bawah sini. Mau diberhentikan tandanya, terus kita bisa berkurung ketik 0 jika tidak, itu jika tidak. Lalu ketik 1 jika iya. Saya lupa masukin tanda petik di sini. Lalu kita dapat memberikan inputan berupa keputusan. Dan yang terakhir, kita di bagian sini dapat memberikan output selesai. Saya di sini akan sedikit mengulas tentang logaritmanya. Jadi di declare ini saya sudah memberikan yang pertama tuh ada kondisi penumpang, lalu bahan bakar sama keputusan. Nah nanti ketika ini di running, dia akan mengeluarkan output bus kampus otomatis.
Lalu dia akan mengeluarkan pertanyaan pertama tuh, masukkan kondisi penumpang. Jika nanti saya sudah masukkan, dia akan menginput data dan diproses, lalu masuk ke output yang kedua, itu masukkan bahan bakar. Lalu nanti data akan diproses ke 3 if yang telah saya buat ini. Jika dia kurang dari 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20, maka akan mendapatkan sebuah outputan, yaitu tunggu penumpang. Namun jika dia kondisi penumpangnya lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakarnya kurang dari 20, outputnya akan isi bahan bakar terlebih dahulu. Lalu jika kondisi penumpangnya lebih dari sama dengan 5 dan bahan bakarnya lebih sama dengan 20, outputnya itu isi bahan bakar terlebih dahulu juga. Namun jika data ini tidak valid atau tidak sesuai seperti yang sudah saya programkan, dia akan mengeluarkan outputan data tidak valid. Lalu selain dapat memutuskan tindakan, programnya harus terus memantau beberapa kali. Jadi saya masukkan mau diberhentikan atau tidak itu sebagai bentuk jika ingin lanjut, itu kita dapat ngetik 0. Jika tidak, kita dapat mengetikkan iya, supaya program ini tidak berlanjut kembali atau selesai. Nah, dia akan selesai ke yang sini. Oke, langsung saja saya run. Masukkan kondisi penumpang, kita akan masukkan 4. Lalu ini bahan bakar 20. Karena datanya tidak sesuai, dia akan mengeluarkan data tidak valid. Di sini kita dapat menjawab pertanyaan, mau diberhentikan atau tidak. Kita tidak mau berhenti, kita mau coba lagi. Saya masukkan kondisi penumpangnya 5 dan bahan bakarnya 20. Itu menghasilkan inputan isi bahan bakar terlebih dahulu. Kita coba sekali lagi. Di sini saya masukin 4, bahan bakarnya 19. Dia akan mengeluarkan outputan tunggu penumpang sesuai ya, seperti di if yang pertama, kondisi penumpang kurang dari 5 dan bahan bakar kurang dari 20, akan mengeluarkan outputan tunggu penumpang. Oke, selanjutnya saya akan membuat programnya di Python menggunakan Sublime Text terlebih dahulu. Buat file baru terlebih dahulu. File. Di sini kita dapat sesuaikan menggunakan Flowgoritma yang sudah kita buat. Di sini saya akan membuat yang pertama print siapa nih teksnya Python, print, lalu tanda petik kali bus kampus otomatis. Ini saya masukkan assign, keputusan sama dengan 0. Lalu saya akan membuat variabel i sama dengan 1. Lalu saya akan masukkan loopingnya, yaitu while keputusan sama dengan 0.
sama seperti yang saya buat di logaritma ini. Lalu saya akan masukkan dari mulai outputan yang pertama. Kondisi penumpang sama dengan int, terus kita bisa buka kurung input sini. Kita bisa berikan outputan yang pertama, masukkan kondisi penumpang. Lalu titik 2 kita berikan dalam kurung lagi. Sudah itu kita bisa masukkan bahan bakar sama dengan int input kita tanda petik lagi. Ini kita ketikkan masukkan bahan bakar seperti yang di sini ya. Masukkan bahan bakar titik 2. Jangan lupa berikan dalam kurung lagi. Lalu kita dapat memberikan if kondisi penumpang kita masukkan if yang sini ya. Kondisi if jika kondisi penumpang kurang dari 5 dan kurang dari 20, maka di sini sini saya akan melanjutkan. Saya akan masukkan print f tanda petik. Kita dapat menuliskan tunggu penumpang sebagai untuk keputusannya jika true. Tunggu penumpang. Lalu kita berikan keputusan ke kurung awal i. Lalu tutup kurung. Ada kesalahan. Oke, sudah. Lalu sini kita dapat memberikan i plus i sama dengan
I plus 1. Ini nanti fungsinya supaya kita dapat menghitung sudah berapa kali sih pengelupingan diulang. Jadi nanti pengelupingan akan dimulai dari angka 1 yang pertama di sini. Oke. Selanjutnya itu elif kondisi penumpang jika si penumpang jika dia lebih sama dengan 5 dan bahan bakarnya itu kurang dari 20, nanti dia bakal print F tanda petik, dia akan mengeluarkan outputan isi bahan bakar terlebih dahulu. Isi bahan bakar terlebih dahulu. Isi bahan bakar dahulu. Sini kita kasih koma. Keputusan ke kurung awal I. Kita tanda petik, lalu kita tutup kurung. Disitu kita berikan variabel I lagi sama dengan I plus 1. Lalu kita bisa berikan elif lagi, kondisi penumpang sama dengan jika lebih sama dengan dari 5 dan bahan bakarnya lebih sama dengan 20, dia akan print tanda petik. Kita akan berikan kita ketik F lalu tanda petik isi bahan bakar terlebih dahulu, koma keputusan ke awal I tutup, kita kasih tanda petik, habis itu baru kita tutup kurung. Setelah itu kita masukkan variabel I sama dengan I plus 1. Enter lagi. Lalu kita pada bagian terakhir kita menggunakan else titik 2, lalu enter ke bawah, kita print
2, terus kita bongkar awal 1, kasih tanda petik, tutup kurung. Kita tutup kurung, lalu kita kasih variabel lagi i sama dengan i plus 1, lalu kita dapat memberikan output yang terakhir di sini yang mau diberikan atau tidak itu. Sama dengan int kurung input kurung, kita tanda petik dulu mau diberikan, kita beri tanda tanya, terus kita buka kurung lagi, ketik 0 jika tidak, terus kita koma, kita ketik 1, kita titik 2 iya, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita dapat berikan titik 2, terus tanda petik, lalu tutup kurung 2 kali. Print. Kita kasih tanda petik. Selesai. Lalu kita tutup kurung. Ya. Saya code-nya sebentar. Saya akan save di dokumen. Saya akan membuat new folder. Kasih sebelah sini ya. Lab 3 1 2578 202 TP. Saya akan menjelaskan sebentar terlebih dahulu. Nanti ketika sudah di running, bus kampus otomatis ini akan muncul di interface terlebih dahulu, lalu di while akan lalu output akan juga mengeluarkan
masukkan kondisi penumpang, sama seperti tadi di logaritma itu. Lalu fungsi while di sini sebagai pengulangan atau looping. Ketika kita nanti sudah memasukkan kondisi penumpang dan masukkan bahan bakar, nanti dia akan berikan sebuah outputan tunggu penumpang atau isi bahan bakar terlebih dahulu ataupun data tidak valid, tergantung kita masukkan data yang mana. Nah, fungsi i di sini sebagai variabel supaya kita tahu ini udah keputusan berapa yang kita lakukan. Nanti akan ada penghitungan dari keputusan pertama, lalu nanti kedua, ketiga. Nanti akan kita trial. Elif ini berfungsi sebagai option di dalam if, fungsi lain di dalam if yang memberikan fungsi lain dari if ini. Lalu else itu data yang terakhir dari logaritma yang tadi kita buat ini, karena dia nggak ada lanjutan lagi, masuknya ke false, jadi kita masukkan di else di sini dan print data tidak valid. Mungkin saya akan mencoba untuk mengenalinya terlebih dahulu ya. Kita buka CMD. Ayat 3 1 2578 202. Di sini saya ada error rupanya di line 5. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Line 5. Di sini while tidak sejajar. Saya lupa titik 2 sebagai nanti dia akan masuk ke looping, jadi kita butuh titik 2 di sini. Jangan lupa Ctrl S. Selanjutnya saya akan mencoba kembali untuk merunning apakah masih ada error atau tidak. Ada lagi kesalahan di sini di line 8. Kita akan mencoba benarkan kembali di line 8. Tunggu line 8. Oh, ini saya memberikan spasi, seharusnya tidak usah. Kondisi penumpang, karena ini masuk dalam input, jika saya spasi maka akan terjadi error. Ctrl S. Mari kita coba lagi. Line 8 masih salah. Kondisi penumpang. Oh iya, saya lupa tulis bahan bakar di sini. Bahan bakar kurang
coba jalankan kembali. File tugas assembly ada 3 1 sekarang di line 13 kesalahannya. Line 13 di 13 kenapa ya? Tunggu penumpang keputusan ke sabar, saya rapikan ulang kembali. Baik, tadi karena ada 3D error. Di sini saya sudah berhasil membenarkan codingan ya. Tadi ke error pada line 10. Sekarang saya akan mencoba merunning dari codingan yang sudah saya benarkan ini. Oke, di sini saya berjalan, masukkan kondisi penumpang 4 19. Maka outputnya tunggu penumpang, dan ini keputusan yang pertama. Seperti saya jelaskan tadi, variable i ini untuk menghitung looping sudah melakukan berapa kali keputusan untuk pemantauan. Oke, ini sudah berapa kali pengulangan. Lalu di sini saya akan mencoba lagi. Kita ketik 0, masukkan kondisi penumpang 5, bahan bakarnya 20. Di sini masukkan output isi bahan bakar dahulu, dan keputusannya ini keputusan kedua. Kalau yang tadi ini keputusan pertama, sekarang ini keputusan yang kedua. Lalu saya akan mencoba sekali lagi. Masukkan kondisi penumpang 5. Saya masukkan ini, bahan bakarnya 19. Dia mengeluarkan outputan untuk masukkan bahan bakar. Lalu di sini saya akan coba sekali lagi. Saya masukkan 4, saya masukkan 5, dan saya masukkan 4 dan 20 untuk bahan bakarnya. Di sini mengeluarkan outputan data tidak valid, dan ini sudah keputusan yang keempat. Oke. Di sini saya sudah berhasil membuat logaritmanya dan juga Python. Lalu di sini saya akan menjawab. Sebelumnya saya akan menjelaskan, mungkin saya akan mengulas kembali pada codingan saya yang tadi sempat error. Kenapa sih sempat error tuh? Karena susunan yang saya buat tadi tidak serapi yang seperti ini.
tadi saya merapikan terlebih dahulu. Lalu di sini saya sudah berhasil membuat codingannya sesuai dengan yang ada di Flowgaritma. Yang pertama, print berguna untuk menampilkan kepada interface kepada user bahwa ini adalah sebuah program bus kampus otomatis. Lalu di sini akan masuk ke assign beberapa keputusan. Terus di sini langsung masuk ke loopingnya while. Di sini juga saya buat sesuai dengan di Flowgaritma saya. Looping ini berfungsi untuk melakukan pengulangan atau pertanyaan ulang kembali ketika kita sudah selesai melakukan tadi memasukkan data. Jadi kita tidak perlu untuk mengulang atau memulai kembali. Kita cukup mengetikkan 0 atau 1 sebagai perintah untuk tetap lanjut atau pengen berhenti. Jadi kalau kita pengen tetap lanjut, kita bisa mengetikkan 0 supaya nanti sistem memberikan pop-up message kembali kepada user untuk bertanya, masukkan kondisi penumpang dan masukkan bahan bakar. Dan di sini pun saya sudah memasukkan if sesuai seperti yang di Flowgaritma ini. Kurang lebih fungsinya sama seperti yang saya jalankan di Flowgaritma dan di Python ini menggunakan Sublime Text. Kurang lebih sama, cuman di sini saya menambahkan keputusan supaya di sini kita dapat menghitung sudah berapa kali sih kita melakukan pengulangan atau looping dan sudah di step berapa kita pengulangannya. Makanya tadi di sini ada keputusan ke-1, lalu ada keputusan kedua, lalu ada keputusan ketiga, ada keputusan keempat. Dan jika kita ingin meng-end-nya, kita tinggal ketik 1 untuk tidak melakukan looping atau pengulangan lagi. Maka dia akan memberikan format selesai atau outputan kepada user sebagai tanda selesai. Kita tidak ingin memasukkan data kembali kepada bus kampus otomatis ini. Dan sini tertera di end saya memberikan outputan selesai. Pada codingan pun saya memberikan print selesai sebagai outputan kepada user bahwa ketika dia tidak ingin melanjutkan lagi untuk menggunakan bus kampus otomatis ini. Lalu pada nomor 5, sebutkan hal yang ditemukan selama menjalankan program. Selama menjalankan program ini, saya menemukan banyak sekali kesulitan menurut saya karena pengkodingan masih awam untuk saya terlebihnya. Lalu yang pasti saya belajar banyak tentang Python ini sendiri. Lalu saya juga menemukan gimana sih caranya biar si sistem yang error tadi itu saya bisa dapat supaya bisa dapat jalan lancar lagi. Lalu sebutkan juga bagian paling penting dari looping menurut saya. Bagian penting itu ya tadi karena sistem pengkodingan harus semuanya sesuai dan sejajar. Kalau tidak error seperti saya tadi. Nah, di sini berbeda seperti codingan saya yang sebelumnya yang tadi berantakan banget. Sekarang saya sudah rapikan dan error pun sudah tidak ada. Sebutkan bagian penting dari looping. Tadi saya sudah menjelaskan.
Jadi paling penting mungkin untuk saya sendiri juga, bagaimana caranya supaya pengetikan saya tidak typo. Lalu pada sistem pengetikan komen itu menurut saya juga paling penting, karena satu saja salah berefek besar kepada codingan, dan sangat sulit juga untuk saya melakukan tracing permasalahannya. Dan itu sangat penting dari looping, karena satu saja salah maka program tidak berjalan. Pada kesimpulannya, saya menjadi mengerti bagaimana cara looping bekerja dan bagaimana kita dapat mengkonversikan dari Flogarithma ke Sublime Text untuk menjalankan Python. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.